Yo, halo teman-temanku semua. Semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Cari Film. Tempatnya kalian semua buat duduk anteng terus rebahan nonton alur cerita film yang akan dibahas kali ini. Crow Zero, film yang sangat disukai di zamannya termasuk gue sendiri, dengan pemeran utama Sun Oguri sebagai Genji Takia, seorang anak yang ingin mengalahkan bapaknya dengan cara menguasai sekolah berandalan terkenal di daerahnya, yaitu Suzuran. Ayo kita langsung lanjut ke ceritanya aja bro. Yuk, bisa yuk. Film diawali dari perkenalan sebuah sekolah SMA bernama Suzuran, di mana sekolah tersebut berisikan anak-anak muda yang hobinya berkelahi sepanjang masa sekolahnya. Lalu kita melihat pemeran utama kita, yaitu Takia Genji, yang sedang mencoret dinding bertuliskan Raja Suzuran dan diganti menjadi namanya sendiri. Saat acara penerimaan murid baru, ketika perwakilan murid sedang memberikan pidatonya, tiba-tiba ada yang naik ke podium dan langsung menendangnya. Bocah satu ini mengatakan bahwa dia ingin menjadi penguasa Suzuran, yang kemudian langsung disambut oleh murid baru lainnya bernama Hiromi dan ngatain dia dengan sebutan kepala cumi. Hal ini menyebabkan keributan dan juga perkelahian di antara mereka semua. Tapi kemudian mereka semua dikejutkan dengan kedatangan geng Yakuza di luar sekolah yang sedang mencari Tamao Serizawa karena telah memukuli salah satu anggota mereka hingga dirawat di rumah sakit. Ken Katagiri, pemimpin dari geng Yakuza yang datang, justru disuruh pergi membeli minuman sama anak buahnya karena nggak punya wibawa sama sekali. Di tempat lain, justru orang yang dicari, Tamao Serizawa, sedang berada di rumah sakit untuk melihat hasil check up teman baiknya, yaitu Tokyo. Tokyo ternyata memiliki penyakit kanker otak dan harus secepatnya dioperasi jika ia ingin tetap hidup. Tokyo menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, yang padahal Serizawa diam-diam sudah mengetahui tentang penyakitnya tersebut. Ketika akan kembali ke sekolah, Serizawa meminjam motor Tokyo yang padahal dia sendiri nggak bisa bawa motor. Alhasil dia pun ciuman sama mobil yang terparkir di sana pakai kepalanya. Tak lama muncul seorang polisi yang sudah mengincar Serizawa karena selain tidak memiliki SIM untuk mengendarai motor, Serizawa juga dikenal sebagai berandalan yang suka membuat onar. Terjadi kejar-kejaran sengit di antara keduanya sampai akhirnya Pak Polisi ngatain Serizawa dengan sebutan ayam, dan kemudian Serizawa pun memutar balik motornya dan terjadilah hal ini. Kembali di sekolah, Genji yang cuma mau numpang lewat ditahan sama gerombolan Yakuza dan akhirnya justru ngebuat gerombolan itu babak belur digebukin Genji. Saat Serizawa muncul dan terkejut bahwa tamunya sudah babak belur di tangan Genji, tiba-tiba muncul pasukan polisi yang mau menangkap Serizawa. Genji pun untuk pertama kalinya tahu siapa Serizawa, murid terkuat di Suzuran. Dan inilah Crow Zero. Malam harinya, Genji yang sedang nongkrong di sebuah bar dideketin seorang cewek penjual sayur bernama Ruka. Genji ini berhasrat menguasai Suzuran dikarenakan dia adalah anak dari ketua Yakuza di daerah tersebut dan bapaknya akan menurunkan bisnis Yakuza kepadanya jika dia sudah berhasil menguasai Suzuran. Keesokan harinya, Genji mendatangi geng Serizawa yang sedang bermain mahjong dan langsung mengajaknya duel, namun ditahan oleh Tokyo. Ternyata Tokyo adalah teman Genji ketika masih di SMP dulu.
Kemudian datang Mikami Brother yang akan menantang Serizawa dan Tokyo pun mengatakan kepada Genji jika dia mau melawan Serizawa maka dia harus mengalahkan muridnya Serizawa bernama Rindaman terlebih dahulu. Mikami Brother pun kemudian jadi pelampiasan Serizawa yang kesal karena permainan mahjongnya diganggu Genji. Genji langsung menanyai murid-murid soal info tentang Rindaman. Dikatakan Rindaman pernah mengalahkan 100 orang seorang diri dan tiba-tiba orang yang diomongin pun datang lalu ngebuat Genji berpikir, kayaknya belum saatnya melawan raksasa satu ini. Kemudian Ken datang menemui Genji yang dia kira bahwa Genji adalah Serizawa. Tapi dengan satu pukulan Genji ke perutnya langsung ngebuat Ken aduh. Ken dan Genji kemudian ngobrol bareng dan ketika Genji curhat tentang keinginannya untuk menguasai Suzuran, Ken di sini mengajari Genji cara agar dia bisa menguasai Suzuran, yaitu diawali dengan menguasai kelasnya terlebih dahulu. Genji yang dibekali buku tutorial buatan Ken mengalahkan jagoan di kelasnya yaitu Chuta. Setelah mengalahkan Chuta, anak-anak di kelas itu pun jadi pengikutnya. Kemudian Genji, Ken, dan Chuta nongkrong bareng sambil Chuta menjelaskan tentang struktur kelompok-kelompok terkuat yang sekarang ada di Suzuran. Pertama ada geng Armored Front, yaitu sekelompok geng motor yang dipimpin oleh Hidato Bando. Namun geng ini biasanya tidak ikut campur dengan segala urusan yang ada di Suzuran, sama halnya dengan Rindaman. Lalu kedua ada trio Ebizuka yaitu Hiromi, Honjo, dan juga Sugihara. Tapi Chuta mengatakan yang paling kuat saat ini tentunya adalah kelompok Serizawa dengan anggotanya yaitu Tokaji yang disebut sebagai otak dari geng ini, lalu ada Soji, kemudian teman Genji semasa SMP dulu yaitu Tokyo, serta Mikami Brother yang juga baru bergabung dengan geng ini dan tentunya dipimpin oleh Tamao Serizawa. Trio ini kemudian mencari cewek untuk diajak grup date dengan tujuan untuk Genji merekrut anak kelas 3 bernama Takashi Makise dengan mengajaknya ke love group date alias kencan kelompok. Makise pun kemudian datang dengan stylenya dan ketika para cewek datang, dia malah ngecerit dikit, ya ampun. 何もしないで出ちゃいそうだよ。出ちゃうって何が？ Merasa rencana ini tidak berjalan dengan lancar, tiba-tiba Chuta datang mengganggu cewek yang diincar Makise dan dia pun dengan gagahnya membela wanita tersebut. Sayangnya Ken keceplosan tentang rencana mereka ketika Ruka menusuk Chuta dengan sebuah garpu dan membuat para cewek pun keluar. Dan Ruka juga mengatakan bahwa Genji adalah bajingan kamu mas. 名前呼んだら俺たちがグルだってことがバレちゃう。信じらんない。ほんと最低。 Genji yang kena semprot Ruka langsung kena emotional damage dan dia pun menangis sesungguhkan terseduh-seduh setelahnya. Ditambah lagi Makise yang cerot beneran setelah dijanjikan Ken untuk pergi ke tempat pijat plus. Tapi dari semua kejadian tersebut justru Makise berjanji untuk menjadi pengikut Genji. Shigumi wa omae ni azukeru. Keesokan harinya, Genji bertemu dengan Izaki yang juga salah seorang pemimpin di kelas 3. Izaki berjanji akan menjadi pengikut Genji asalkan yang akan melawan Serizawa nantinya bukanlah Genji melainkan Izaki sendiri. Tapi kemudian tiba-tiba muncul anak buah Izaki yang langsung ngeroyok Genji. Melihat kegigihan dan kualitas Genji ketika bertarung melawan anak buahnya, Izaki justru terenyuh sendiri dan akhirnya menjadi pengikut Genji. Genji! そこの大将に伝えろ
明日からダーツを教えてやるって。 Singkat cerita, terbentuklah GPS atau Genji Perfect Seiha dengan bergabungnya Chuta, Makise, dan juga Izaki menjadi pengikut Genji, yang membuat Ken sangat senang karena telah membantu Genji untuk mewujudkan cita-citanya menguasai Suzuran yang dia tidak bisa lakukan dulu ketika dia masih bersekolah di sana. Sampai suatu ketika sewaktu Izaki sedang sendiri, dia dihadang dan digebukin habis-habisan oleh Tokaji beserta pasukannya yang membuat Genji kesel sekesel-keselnya sampai ke ubun-ubun. Sakit. Hal tersebut membuat Genji super marah dan dia pun langsung menghajar satu persatu orang di setiap kelas agar mendapat pasukan lebih cepat demi melawan Serizawa. Di lain tempat, Tokaji berencana menculik Ruka dengan meminta bantuan Armored Front. Dan di sisi lain, Ken menemui bos Yakuzanya dan si bos meminta Ken untuk membunuh Genji karena dia dekat dengannya dan juga Genji adalah anak dari kepala Yakuza lawan dari si bosnya ini. Namun karena sudah merasa sangat dekat dengan Genji, Ken pun mengurungkan niatnya dengan tidak mengikuti instruksi dari bos Yakuzanya dan justru malah memberikan Genji sebuah surat yang dititipkan kepada ayahnya. てっぺん取れよ。源氏に渡してください。 Kemudian Genji mendapat telepon dari Ruka yang mengatakan bahwa dia telah diculik geng Bando. Genji pun langsung bergegas ke base camp geng Bando dan kemudian terjadilah baku hantam antara GPS melawan Armored Front. Dan ternyata Bando mengatakan bahwa bukan mereka yang melakukannya, melainkan Tokaji yang meminta mereka untuk menculik Ruka, namun ditolak oleh Bando. Tapi Bando meminta sepotong kuping Makise karena GPS telah menghajar anggotanya sebagai permintaan maaf. Genji selayaknya laki-laki gentle dan pemimpin dari GPS mau bertanggung jawab dengan memberikan 2 potong kupingnya sendiri sebagai permintaan maaf. Namun Bando yang melihatnya justru menghentikan Genji ketika dia mau memotong kupingnya sendiri. そんな汚い耳いらねえよ。 Terkuak sudah siapa dalang dari kejadian penculikan ini dan Genji langsung mendatangi tempat Serizawa lalu meminta untuk membebaskan Ruka. Serizawa pun seketika murka setelah mengetahui bahwa Tokaji telah melakukan hal-hal yang sangat tidak gentle di luar sepengetahuannya dan langsung memberikan boga mentah kepada Tokaji. Genji dan Serizawa pun kemudian menentukan jadwal pertarungan antara dua kelompok mereka yang akan digelar keesokan harinya jam 5 sore di lapangan Suzuran. 明日5時、場所は俺たちのスズラン。 Setelahnya Genji yang pulang langsung diberikan surat titipan dari Ken oleh ayahnya yang isinya adalah semangat dari Ken agar Genji bisa mencapai puncak di sekolah Suzuran. てっぺん取れよ。 Tibalah waktu pertarungan antara kelompok GPS melawan kelompok Serizawa. Kelompok GPS dengan coolnya berjalan di tengah-tengah hujan dengan payung yang menambah kesan super keren buat mereka semua hingga mereka sampai di depan lapangan sekolah Suzuran. Di saat yang sama dan di tempat lain, Tokyo ternyata sedang bersiap-siap untuk menjalani operasi kanker otaknya dan dia memilih untuk berjalan sendiri ke ruang operasi. Dan itu tuh bener-bener cool banget, men. Bersamaan dengan Tokyo yang memulai operasi, begitu juga pertarungan antara kelompok GPS melawan kelompok Serizawa. Tokaji yang juga datang akhirnya dimaafkan oleh Serizawa dan kembali diajak mengalahkan GPS, lalu mempersembahkan kemenangan itu untuk Tokyo yang juga sedang bertarung melawan penyakitnya. Pertarungan pun dimulai dengan aba-aba yang diberikan oleh Genji. Ora!
Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba geng Bando datang. Bando ternyata memiliki dendam tersendiri kepada geng Serizawa dan memilih untuk memihak pada kelompok Genji. Sampai tiba akhirnya tersisa 2 orang untuk pertarungan terakhir, yaitu Genji dan Serizawa. Seketika pun hujan berhenti yang menandakan bahwa efek basah sudah tidak diperlukan lagi dalam perkelahian dan berganti menjadi efek tanah yang basah dan lumpur sehabis hujan. Final battle antara keduanya berlangsung sebegitu sengitnya, man to man, tangan kosong versus tangan kosong tanpa senjata apapun, selayaknya lelaki sejati yang hanya menggunakan segenap jiwa dan tenaganya demi menunjukkan siapa yang lebih kuat dan memenangkan pertarungan tersebut. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Genji karena ketika pukulan terakhir terjadi hanya Genji yang masih kuat berdiri sedangkan Serizawa terjatuh telentang tanpa tenaga. Di tempat lain, bos Yakuza dari Ken terpaksa membunuhnya demi memberi contoh kepada anggota yang lain karena Ken sudah melanggar perintah dari sang bos Yakuza. Setelah ditembak ternyata Ken masih hidup. Dia kemudian menyadari bahwa jas yang diberikan oleh bosnya merupakan jaket anti peluru. Ternyata Pak Bos masih berbaik hati agar Ken masih bisa hidup. Kini Genji harus bertarung mengalahkan Rindaman karena meskipun dia sudah berhasil mengalahkan Serizawa, tidak berarti ia sudah seutuhnya menguasai dan menyatukan Suzuran. Setelah mendapat satu pukulan telak dari Rindaman, dia mengatakan kepada Genji bahwa tidak akan ada yang bisa seutuhnya menguasai Suzuran karena regenerasi akan selalu terjadi. Genji yang gak peduli dengan omongan tersebut langsung lompat dengan melayangkan tinjunya kepada Rindaman. Tamat! Banyak banget anak muda di zaman itu dan juga yang pernah nonton film ini atau bahkan sampai sekarang masih banyak yang suka dan juga nyoba ngikutin sosok dari Genji karena sikapnya yang bener-bener cowok banget men. Dan kalau mau ambil pesan moral dari film ini, tentunya yang paling simpel adalah bersikap gentleman dalam hal apapun, khususnya kepada wanita jika memang kalian merasa bahwa kalian itu adalah laki. Thank you buat yang udah nonton di channel ini. Buat yang suka channelnya silahkan di like dan juga subscribe. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Thank you dan ora. Goblok. Bye bye.